Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyanto dengan NPM 15 12 00 14, Prodi Sistem Informasi. Oke teman-teman, sebelum lanjut, di sini saya akan membahas uh, di mana yaitu Introduction to Big Data Analytics. Oke, sebelum lanjut teman-teman, pastinya dong teman-teman sudah tidak asing lagi dengan yang namanya data ya, data. Ya, oke, di mana data itu di sini ialah sekumpulan fakta-fakta atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. Data yang diperoleh namun belum diolah lebih lanjut. Oke, teman-teman, mengenai masalah data ya. Oke, bisa kita ketahui data ini banyak, keseluruhan, bahkan seluruh dunia ya teman-teman. Data itu pasti ada. Oke, nah itu masih data yang secara umumnya juga masih mentah. Dia akan berguna ketika sudah diolah. Oke teman-teman, data ini berarti tadi itu yang belum diolah. Ketika sudah diolah, ia akan berguna dalam artian sudah menjadi informasi. Informasi yang dapat kita tangkap secara uh, fakta ya teman-teman, secara fakta atau jelas itu informasi ya teman-teman. Oke, sekilas mengenai tentang data. Selanjutnya kita next aja. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu kita akan disuguhkan dengan yang namanya apa sih itu big data. Oke, di big data ini adalah sekumpulan data yang memiliki volume yang sangat besar dan memiliki berbagai data yang terstruktur maupun tidak terstruktur dan digunakan untuk membantu sebagai wadah penyimpanan di suatu perusahaan. Oke, bisa teman-teman ketahui, big data ini adalah sekumpulan data yang memiliki volume yang sangat luas. Dalam artian, data big data ini itu sangat luas, sangat besar, baik yang secara terstruktur maupun tidak terstruktur, gitu. Baik yang secara berurutan maupun tidak berurutan, karena data ya, kayak seperti yang saya bilang tadi di awal, data itu menyeluruh gitu. Di seluruh dunia pasti ada namanya dengan data ya teman-teman, baik itu nanti yang tersusun ataupun tidak tersusun, berarti dalam artian masih mentah gitu ya teman-teman. Itu big data ya teman-teman. Oke, kita next aja. Selanjutnya yaitu ada data lake. Oke, di mana data lake ini di sini yaitu adalah sebuah tempat penyimpanan data. Arsitektur data lake berbeda-beda dengan penyimpanan data lainnya. Oke, data lake ini yaitu penyimpanan data. Nah, data lake ini juga berbeda dengan penyimpanan data lainnya. Di dalam data lake tidak ada file atau folder, justru bentuk ini dikenal dengan nama flat architecture. Oke, di dalam data lake ini tadi tidak ada yang namanya file atau folder. Oke, yang namanya file atau folder. Akan tetapi di dalam big data ini yang lebih dikenal yaitu flat architecture ya teman-teman. Flat architecture di sini yaitu adalah salah satu keunggulan data lake, sebab Red Hat menuliskan arsitektur ini memperbesar kapasitas penyimpanan. Artinya di dalam flat arsitektur ini yaitu keunggulan datanya memperbesar kapasitas penyimpanan datanya, oke teman-teman. Meski tidak ada file atau folder, tidak perlu khawatir kesulitan mencari data. Tiap-tiap informasi dalam data lake sudah dilengkapi dengan metadata. Oke, teman-teman tidak perlu khawatir atau bingung
dengan yang namanya file dan folder tadi. Jika tidak ada, mencari datanya nanti. Akan tetapi di tiap-tiap informasi sudah dilengkapi dengan yang namanya metadata, teman-teman, yang dilengkapi dengan metadata. Oke, kita next aja. Selanjutnya yaitu ada analistik Flippen. Seluruh analistik menyederhanakan Saluran analistik menyederhanakan aliran data untuk meningkatkan kecepatan dan kualitas wawasan. Mirip dengan Flippen Continuous Integration atau Continuous Delivery yang disingkat dengan CI atau CD yang digunakan oleh tim DevOps. Keunggulan kecepatan Flippen Analytic tergantung pada otomatisasi tugas, seperti halnya menanging partner di PWV konsultan. Sebuah konsultan modernisasi proses. Hal-hal ini yang memerlukan setidaknya beberapa otomatisasi dalam saluran analitik termasuk tata kelola data, kualitas data, keunggulan dan kategorisasi data tergantung pada seberapa maju saluran tersebut. Oke, ini mengenai analistik Flippen ya teman-teman. Oke, kita next saja. Selanjutnya yaitu ada ETL server, di mana ETL server sini yaitu adalah proses integrasi data yang menggabungkan data dari berbagai sumber dalam satu penyimpanan yang konsisten dan dimuat ke dalam gudang atau sistem lainnya. Singkatnya, sistem ETL ini adalah dasar dari pengolahan data, khususnya yang big data. Oke, berhubungan juga ya teman-teman dengan big data tadi. Masuk di big data. Oke, ini pengertiannya itu mengenai ETL server. Nah, selanjutnya itu ada cara kerja ETL. Bisa kita lihat di sini yaitu cara kerja ETL-nya itu ada 3 kategori. Yang pertama itu ada ekstraksi data, transformasi, loading atau memuat data, teman-teman. Oke, kita next. Selanjutnya yaitu apa sih data source? Apa itu data source? Oke, data source di sini adalah proses pengurutan data yang sebelumnya disusun secara acak sehingga menjadi tersusun menurut satu aturan tertentu. Oke, itu mengenai data source ya teman-teman. Selanjutnya ada 4 titik nih pengaturan data source-nya. Yaitu yang pertama ada bubble shorts, yang kedua ada selection shorts, yang ketiga ada insertion shorts, dan yang terakhir yaitu ada quick run shorts. Oke, itu 4 titik pengaturan data source-nya teman-teman. Oke, kita next aja. Oke, di sini yaitu ada analistik Flippen struktur atau struktur analistik Flippen. Oke, bisa teman-teman lihat sendiri bahwasanya di sini ada itu sebuah data. Ini data. Oke, data. Kemudian nanti di selection akan ditampung di sini, diseleksi dulu ya teman-teman, seleksi. Kemudian disalurkan lagi yaitu yang namanya proses analistik. Dari selection tadi, diseleksi di sini akan diproses di analistik ya teman-teman. Diteruskan dengan projective analistik, visualization, kemudian nanti akan disaring di stock. Oke, data-data yang ini tadi akan disaring ke stock, kemudian masuk ke extracted insert. Oke, ini sekilas tentang strukturnya ya teman-teman. Oke, bisa teman-teman lihat sendiri. Oke, kita next. Selanjutnya yaitu ada collection atau ingestions. Yaitu ada transaction yang berkaitan dengan RDBMS atau juga dengan NoSQL. Selanjutnya ada AWS Glue, terkaitan juga dengan Studio.
Brown Elastic, dan AWS Data Pipeline, AWS Data Migration atau yang disingkat dengan CDM, files, file, logo, video, image, event, load, sensors, dan yang terakhir yaitu ada AWS Manager Streaming for Kafka. Oke, ini sedikit tentang selection ya teman-teman. Oke, kita next. Selanjutnya itu ada data lake on AWS, di mana data lake on AWS di sini yaitu adalah repository terpusat yang memungkinkan Anda menyimpan semua data terstruktur dan tidak terstruktur dalam skala apapun. Anda dapat menyimpan data apa adanya tanpa harus menyusun data terlebih dahulu dan menjalankan berbagai jenis analitik dari dashboard dan visualisasi hingga pemrosesan data besar analitik waktu nyata dan pembelajaran mesin untuk memandu keputusan yang lebih baik. Oke, kita next. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya yaitu mengenai Big Data, Introduction to Big Data Analytics. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.